kita akan langsung mendengarkan sharing session bersama narasumber kita yaitu Ibu Rima Medianita, SIKOM, MIKOM. Namun sebelumnya saya akan membacakan terlebih dahulu CV moderator. Nama lengkap Ibu Siti Nuraini, SOS, MIKOM. Beliau adalah dosen tetap di Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Bakti Kencana, menyelesaikan studi S1 di UIN Sunan Gunung Jati, Bandung, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, dan menempuh pendidikan magisternya di Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Bandung. Saat ini, Ibu Siti juga aktif di Departemen Litbang dan Pemberdayaan kepada Masyarakat Aspikom, Korwil Jabar. Beliau juga aktif di salah satu organisasi perempuan, yaitu Sahabat Perempuan Indonesia sebagai tim advokasi. Selanjutnya, acara saya akan serahkan kepada moderator, kepada Ibu Siti Nuraini, SOS, MIKOM. Saya persilahkan. Ya, terima kasih kepada Adinda Bilkis Anissa selaku MC pada acara kuliah tamu kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar teman-teman di pagi yang cerah ini? Baik, Bu. Oke, terima kasih Pak Mufti. Saya harap semuanya sudah siap ya untuk menyimak pembahasan yang luar biasa dan tema yang menarik sekali, yakni kiat membuat konten kreatif untuk meningkatkan personal branding dan social media marketing. Dan di tengah-tengah kita sudah hadir narasumber kita yang luar biasa, yaitu Teh Rima Medianita, Magister Ilmu Komunikasi. Assalamualaikum Teh Rima. Waalaikumsalam. Apa kabar nih Teh Rima? Alhamdulillah baik. Ya, baiklah teman-teman, izinkan saya membacakan dulu CV beliau. Ya, ini CV beliau ya. Teman-teman, Teh Rima ini merupakan seorang public relation, digital marketing spesialis, dan content creator yang sangat handal. Beliau adalah lulusan Ilmu Komunikasi Universitas Pajajaran dan menyelesaikan pendidikan magisternya di Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Bandung. Bisa kita lihat pengalaman beliau di dunia digital marketing dan content creator itu luar biasa sekali. Dibaca ya itu luar biasa Teh Rima ini. Dan kalau kita lihat IG-nya Teh Rima yang alamatnya itu @carimakanbdg itu luar biasa ya. Kalau saya nih Teh Rima lihat IG-nya Cari Makan Bandung itu bawaannya jadi lapar terus Teh. Dan jadinya malah pengen jajan. Teh Rima ini juga rajin sekali membagikan giveaway untuk followersnya ya. Followersnya sudah berjumlah 70.000 lebih. Wow, luar biasa. Ada giveaway yang terbaru saya lihat. Teman-teman di sini boleh ikut kan ya Teh Rima? Boleh dong. Masih sampai tanggal 10 ya kalau saya lihat. Tenang, nanti habis ini ada giveaway lagi juga sih. Wey, di sana. Asik, luar biasa nih Teh Rima ini ya. Nah, baiklah teman-teman, kalau begitu kita langsung saja mungkin ya simak pemaparan dari Teh Rima Medianita, Magister Ilmu Komunikasi. Waktunya sampai jam 11 ya Teh ya. Dan untuk teman-teman yang mau mengajukan pertanyaan, bisa selama Teh Rima nanti memaparkan materinya, teman-teman bisa menuliskan di kolom chat. Dan nanti mungkin kalau waktunya memungkinkan, teman-teman ingin langsung berdiskusi secara langsung kepada Teh Rima, itu bisa raise hand. Kepada Teh Rima, saya persilahkan. Ya, terima kasih Bu Nun. Sama-sama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bapak Mufti yang udah memberikan kesempatan kepada saya buat sharing di pagi hari ini ya. Langsung aja sih sebenarnya materi pagi hari ini bakalan lebih bahas soal sosial media, karena kalau kita bahas soal digital marketing itu luas banget ya, banyak banget, dan part kecil dari digital marketing itu adalah sosial media marketing. Kalau misalnya ngomong sosial media marketing juga nggak akan cukup satu sesi, aku kerucutin lagi di pagi hari ini aku bakal bahas soal Instagram, karena Instagram merupakan masuk 3 besar sosial media platform yang sering dipergunakan di Indonesia. Aku sharing screen kali ya. Oke. Nah, aku bahas yang akan aku bahas di siang hari ini. Sorry. Apa aja sih yang mau dibahas? Yang pertama adalah membuat akun Instagram, bagaimana membuat konten Instagram, apa itu traffic Instagram, bagaimana memaksimalkan hashtag, dan bagaimana kita mengedit konten kita. Nah, yang paling utama adalah menentukan nama akun. Mau itu udah punya akun atau belum, yang namanya username itu adalah part terpenting dari yang namanya sosial media. Kenapa? Soalnya kalau misalnya username-nya udah bagus, udah baik, orang bakal gampang ingat dan brand kita bakal dikenal dengan kuat gitu. Tapi kalau username yang asal-asalan, ya orang juga bakal ingat kita itu asal-asalan, malah mungkin gak diingat gitu ya. Ini ada 5 komponen yang penting untuk dibuat, untuk membuat sebuah username nih. Yang pertama adalah satu suku kata. Usahakan username yang kita buat, mau itu untuk perusahaan, mau itu untuk usaha kita, atau untuk kita sendiri, personal brandingnya kita, itu menggunakan satu suku kata. Kayak misalnya Nike, kemudian atau fashion, food. Tapi kalau misalnya nggak bisa dapat satu suku kata, karena sekarang juga kan pengguna Instagram itu banyak banget ya, banyak banget, kita nggak buat dapetin username dengan satu suku kata itu udah susah banget. Nggak apa-apa nih, kita kesampingkan poin 1 dan kita masuk ke poin kedua, yaitu bikin username yang mudah dieja dan disebut. Mudah dieja dan disebut ini maksimalnya itu 3 suku kata, jangan lebih dari 3 suku kata. Karena biasanya kalau lebih dari 3 suku kata tuh susah buat diketik, susah buat diingat. Jadi maksimal tuh 3. Kayak saya sebenarnya pengennya 2 sih, bikin cari makan. Cuma karena cari makan udah ada yang pakai, akhirnya karena dan fokus saya juga di Bandung, saya bikinlah cari makan BDG. Atau bisa lihat lambe turah gitu ya, dia 2 suku kata. Jadi cari-cari yang gampang diingat, dieja dan disebut. Kemudian jangan menggunakan underscore. Kenapa jangan pakai underscore? Misalnya kalian mau pakai cari makan nih, udah ada yang pakai nih, ya udah cari underscore makan gitu. Jangan pakai cari underscore makan, tapi kita lebih pergunakan titik atau dot. Kenapa? Karena underscore itu nggak ramah sama keyboard, keypad smartphone gitu. Ketika kita mau titik kan kita cuma ganti ke icon, tapi kalau misalnya kita mau underscore kita harus masuk lagi, jadi orang ketiknya nggak akan cepat. Jadi kalau misalnya mau pakai underscore lebih baik diganti jadi titik gitu. Kemudian username yang kita bikin juga harus unik. Kenapa? Biar gampang diingat gitu sama audiens. Misalnya saya kenapa pakai cari makan? Soalnya orang kalau misalnya mau cari tempat makan pasti nyarinya cari makan di mana nih? Cari makan apa nih? Kayak gitu. Selain itu, yang pasti ini yang paling penting adalah belum dimiliki oleh orang lain gitu. Jadi jangan pakai yang udah orang lain pakai, baik itu di Instagram ataupun di sosial media lainnya. Jadi misalnya di Instagram belum dipakai nih, tapi ternyata kalian lihat di TikTok, lihat di Facebook, lihat di akun-akun sosial media platform lainnya, ternyata udah dipakai nih, lebih baik jangan. Atau di websitenya udah ada yang pakai nih, lebih baik jangan, soalnya once kita mau bikin akun sosial media lain, kita akan ribet gitu nyari nama lagi. Gitu. Dan juga make sure kalau misalnya si username yang kita buat itu belum terdaftar di Haki. Kenapa? Karena kalau udah ada hak ciptanya, ada hak patennya, ketika kita pakai nih, walaupun itu belum dipakai dan yang
punya hak paten atas nama tersebut, dia mengklaim, kita bisa dituntut atau paling ini mah kita disuruh nutup akun kita. Mending kalau misalnya akunnya baru dibuat, tapi kalau misalnya akunnya sudah berjalan, followers sudah naik, engagement sudah baik, kan sayang gitu ya. Gitu. Kemudian udah bikin username, udah jadi nih profilnya. Pasti kan pertama kali kita bikin Instagram masuknya ke personal profile. Kita dapat dari Instagram langsung personal profile. Nah, mau itu akun pribadi atau buat perusahaan atau buat jualan kita, aku saranin buat ganti menjadi Instagram bisnis gitu. Ganti profilnya jadi bisnis, jangan personal profile. Kalau misalnya niatnya memang akan membuat konten-konten inspiratif atau konten-konten berfaedah buat audiens gitu. Kenapa? Soalnya kalau personal profile itu lebih sedikit gitu, apa ya? Lebih sedikit yang bisa di-grab gitu. Kalau Instagram bisnis itu lebih banyak yang bisa kita dapat, fitur-fitur dari Instagramnya bisa lebih bervariasi. Contohnya, yang paling simpel adalah kalau misalnya kita pakai personal profile, orang itu cuma bisa komen dan DM aja. Tapi kalau lewat Instagram bisnis, kita bisa nge-reach lebih banyak dengan adanya bisa langsung reach lewat email, telepon, call. Bahkan sekarang Instagram udah menyajikan fitur bisa langsung kontak WhatsApp. Gitu. Terus selain itu, kalau Instagram bisnis, dia itu punya fitur yang namanya Insight. Nah, fitur Insight ini itu akan berguna banget untuk menentukan next konten yang akan kita buat, menentukan market audience kita itu sukanya apa, kemudian menentukan kita tuh baiknya posting tuh kapan. Karena tiap akun itu pasti punya traffic apa ya, prime time tayang atau prime time konten yang feed stories dan lain-lain itu yang berbeda gitu. Kemudian juga jangkauan tebaran dari si kontennya itu lebih luas kalau kita pakai Instagram bisnis gitu dibanding personal profile. Karena algoritma Instagram itu lebih menyukai fitur orang-orang yang memakai fitur si bisnis profile ini gitu, algoritma Instagram itu. Jadi kalau misalnya kita lihat yang banyak muncul di Explore itu pasti dia menggunakan yang ditebarkan langsung oleh si algoritma Instagram gitu. Karena dia menggunakan bisnis profile. Seperti itu. Oke, kok masuk ke sini? Nah, orang tuh kadang kalau bikin konten nih, suka fokusnya cuma, gue harus bikin konten yang bagus nih, kontennya harus viral nih, gue harus bikin ini, bikin ini, itu. Fokusnya tuh cuma sama konten gitu, padahal percuma gitu kita udah bikin konten bagus, menurut kita bagus gitu, tapi distribusinya nggak bisa gitu. Jadi 2 hal yang penting dalam bikin konten di Instagram itu adalah content creation-nya sama konten distribusinya gitu. Gimana caranya kita bikin konten yang baik dan bagaimana kita mendistribusikan konten tersebut gitu. Content creation itu isinya apa aja sih? Yang pertama tadi username. Username itu juga konten itu nggak melulu feeds. Dari username itu juga udah konten. Jadi kita penting gitu bikin username yang easy buat orang-orang reach gitu, easy buat orang-orang ingat, easy buat orang-orang eja, gampang gitu buat orang tahu. Kemudian headline di bio juga penting gitu. Misalnya saya di akun pribadi aja, nama username-nya saya Ima, headline bio-nya biasanya nama gitu, nama Rima Medianita. Atau kalau misalnya di udah gitu di bawahnya headline bio-nya ditambahin apa sih kita itu siapa sih gitu, digital marketing. Aku tulis digital marketing. Kalau di Cari Makan aku tulisnya headline-nya adalah review kuliner dan hotel di Bandung. Jadi once orang open si profile kita, orang tahu gitu, oh gue bisa dapat apa nih dari buka atau follow si Instagram kalian gitu. Ketika buka, oh iya, kalau nggak ada headline bio, nggak ada penjelasan apa sih ini Instagram apa sih, orang tuh nggak akan interest gitu buat masuk. Tapi kalau misalnya udah dijelasin, ini tuh akun kuliner, ini tuh akun lifestyle, atau ini tuh akun apa ya, personal branding, atau akun-akun apa jelas gitu ditulis di headline bio, orang lebih interest gitu. Kemudian ada namanya link ini bisa kita tautkan, bisa website, bisa kalau nggak punya, kalau misalnya buat personal gitu biasanya kita lampirin di LinkedIn-nya kita gitu biar orang lebih tahu siapa kita gitu.
Kemudian ada body. Kalau di body bio itu biasanya lebih detail, misalnya kalau dicari makan sih inquiry, atau misalnya kalian udah punya apa yang kalian tawarkan yang lebih jelasnya gitu. Kemudian baru feed, stories, dan IGTV, konten-konten itu. Konten-konten yang emang kita bikin buat nge-reach out audience. Kemudian gimana sih cara mendistribusikannya? Ada banyak banget cara buat mendistribusikan konten. Yang pertama adalah lewat algoritma Instagram sendiri. Nanti kita jelasin lagi. Buat algoritma Instagram sendiri tuh ada berbagai cara lah yang bisa kita tempuh. Salah satunya lewat hashtag juga gitu. Kemudian distribusi konten juga bisa lewat Instagram Buddies. Instagram Buddies itu di mana pengguna Instagram itu biasanya punya grup-grup sendiri gitu. Jadi di dalam grup itu kita saling promote gitu biasanya. Tolong dong follow, tolong dong like. Jadi circle-nya seperti itu Instagram Buddies. Kemudian ada direct selling. Kalau direct selling itu langsung gitu ke teman. Misalnya, tolong dong posting follow dong Instagram saya gitu ke teman-teman dekat, keluarga, atau itu langsung direct selling. Kemudian lewat hashtag. Kalau lewat hashtag ini kita menggunakan konten kita dan menautkan hashtag yang populer gitu. Bisa juga lewat endorse, bisa itu endorse public figure atau akun-akun yang sudah besar, kita endorse akun tersebut buat promotin Instagram account kita. Kemudian bisa juga yang paid-nya lagi ada lewat Instagram dan Facebook Ads. Nah, jenis-jenis konten Instagram yang paling utama adalah foto, karena Instagram dibuat itu memang konten utamanya adalah foto gitu. Jadi konten yang bisa kita bikin dari Instagram itu foto. Tapi kita bikin konten foto itu harus menyesuaikan akun apa sih yang mau kita buat gitu. Misalnya akunnya kuliner nih, tapi tiba-tiba posting foto selfie kan nggak lucu gitu ya. Atau bisa nih, kalau aku kan interestnya sama kuliner, aku foto-fotonya makanan. Kalau misalnya kalian punya interest sama arsitektur, kalian bisa posting foto arsitektur. Atau kalau kalian ganteng, cantik, atau merasa fashionable gitu, bisa juga OOTD gitu. Pokoknya bentuknya tuh foto gitu. Itu salah satu konten. Ya. Kemudian bisa juga bentuknya desain grafis. Desain grafis itu ada banyak. Ada meme yang lucu-lucu gitu. Kemudian ada juga yang bisa bentuknya infografik. Ini yang banyak garis, biasanya step-step kayak gitu. Kemudian bisa juga bentuknya quotes. Tapi kalau misalnya mau bikin akun dengan quotes, disaranin harus diseling-seling sih. Jangan quotes melulu, karena orang jarang follow yang isinya quotes terus gitu. Nah, terus ada juga yang multi-post. Nah, multi-post ini adalah contoh konten Instagram yang paling ramah sama algoritma. Jadi algoritma tuh suka banget nih sama multi-post. Dia tuh suka banget tuh menyebarkan si multi-post ini nih. Jadi ketika kita pasang kenapa si algoritma suka? Karena ketika kita posting multi-post, orang tuh udah stop tuh penasaran dan dia akan slide postingan itu ke postingan berikutnya di multi-post itu. Ketika orang spending waktu lama di multi-post ini, algoritma Instagram itu meng-capture bahwa orang spending lama nih, berarti kontennya menarik nih. Walaupun nggak terlalu menarik, tapi karena dia slide, karena dibanding yang satu post doang, scroll langsung orang lupakan gitu. Yang ini kan orang bikin diam nih, algoritma suka, algoritma nangkepnya orang interest karena spending time lama buat di multi-post ini, maka dia munculinlah di explore, munculinlah di timeline feeds orang-orang yang udah follow kita. Gitu. Jadi nggak jarang ketika kita udah buka postingan dengan isi multi-post, udah buka nih, udah baca nih, tapi beberapa hari kemudian, bahkan beberapa jam kemudian muncul lagi nih, tapi dengan yang tadinya slide 1 ditayangkan, tiba-tiba beberapa hari atau beberapa jam kemudian tuh muncul lagi di timeline kita, tapi postingan kedua atau slide ketiga gitu. Jadi ini kalau sekarang sih sarannya kalau misalnya baru bikin, boleh tuh bikin slide-slide banyakin yang multi-post gitu postingannya, karena algoritma suka, jadi jangkauannya bakalan lebih luas. Kemudian
Ada komik bentuknya, salah satunya dari Tari Lalat, ini aku suka banget sih. Cuma emang jarang yang bikin konten isinya komik gitu. Terus ada juga video. Nah video ini unik nih. Ketika kalau sekarang di Instagram itu, algoritma Instagram itu, postingan video yang memang kita buat hanya untuk Instagram itu engagement-nya lebih kecil. Jadi aku udah bandingin ketika aku posting video yang hanya untuk Instagram nih, aku edit dan aku posting di Instagram, itu engagement-nya lebih kecil dibanding aku reshare video dari TikTok. Cuma kelemahannya, jadi kalau dari TikTok di reshare ke Instagram itu engagement-nya bakal lebih tinggi, algoritma lebih suka, tapi kelemahannya adalah kita tidak bisa beriklan dengan menggunakan video repost dari di-share dari akun sosial media lain. Kenapa? Karena resolusinya yang jadi lebih kecil gitu. Jadi kalau beriklan harus tetap menggunakan video buatan sendiri gitu. Itu tadi konten-kontennya, kemudian kita bahas traffic. Orang banyak ngomongin, aduh trafficnya lagi sedikit nih, traffic lagi kecil, traffic lagi rame. Apa sih yang bikin traffic Instagram itu rame? Ada dua hal kita bisa pakai. Yang pertama adalah traffic organik dan yang kedua adalah traffic paid atau berbayar. Organik itu kita bisa ciptakan lewat tadi Instagram Buddies, direct selling, menggunakan hashtag-hashtag yang lagi populer. Kita juga bisa menggunakan cross platform. Misalnya kita baru bikin Instagram nih, tapi kita punya followers lebih banyak di Facebook. Nah, di Facebook kita tampilkan lah Instagram kita, itu juga bisa bantu masukin traffic ke Instagram kita. Kemudian ada share post, di mana kita mereshare postingan Instagram kita atau minta teman buat nge-share. Itu algoritma juga yang bantu meningkatkan traffic Instagram kita. Kemudian ada offline media, ketika akun kita ditayangkan oleh media-media offline gitu, secara gratis, itu masuknya masih organic traffic. Kemudian ketika akun kita juga ditayangkan di blog post orang, secara gratis, itu juga trafficnya masuk organik. Nah, terus kemudian ada paid traffic. Nah, kalau paid traffic ini munculnya dari mana sih? Endorse selebgram, endorse artis, endorse akun-akun besar, kemudian bisa dari Instagram sama Facebook Ads. Pokoknya segala-segala yang berbayar tuh, traffic yang berbayar itu datangnya dari paid gitu. Nah, kemudian hashtag nih. Penting banget ya sih hashtag? Berapa hashtag sih yang harus digunakan, trik-triknya biar postingan kita hashtag muncul di hashtag itu seperti apa gitu. Yang pertama adalah ada 3 macam yang harus kita pakai nih. Ada unique hashtag, kemudian ada micro hashtag dan macro hashtag. 3 ini, kalau yang unique hashtag itu hashtag kita sendiri, kepemilikan kita. Misalnya aku cari makan BDG, aku pakai hashtag aku sendiri. Nah, itu hashtag unique hashtag. Nah, kalau pakai hashtag unique ini usahakan jangan lebih dari 5 gitu. Ya buat apa? Kita juga belum dikenal sama orang kalau kita banyak-banyak pakai hashtag tersebut gitu. Jadi cukuplah 3 sampai 5 maksimal. Dan aku juga cuma pakai 2, cari makan BDG dan cari makan Bandung gitu yang relate. Kemudian ada micro hashtag. Micro hashtag ini adalah hashtag topik tertentu yang postingannya masih kurang dari 100.000. Jadi kalau kita search by hashtag, kita bisa ngeliat tuh dari hashtag yang mau kita cari nih populer, usahakan yang postingannya di bawah 100.000. Jadi hashtag tersebut masih punya postingan di bawah 100.000. Nah itu kalau yang hashtag dengan postingan di bawah 100.000, kita bisa masukin 7 sampai 10 hashtag. Kemudian ada makro hashtag lebih besarnya, dia itu lebih dari 100.000 tapi masih di bawah 500.000 post. Nah, itu bisa dimasukin juga 7 sampai 10. Sebenarnya hashtag ini ada yang lebih besar lagi, namanya giga hashtag aku sebutnya. Tapi nggak perlu akun kita tuh menggunakan hashtag giant gitu, yang besar, yang viewersnya tuh billion, million gitu, yang 1 juta lebih gitu. Kita nggak perlu, kenapa? Karena ketika kita menggunakan hashtag yang terlalu populer lebih dari 1 juta pengguna postingan di hashtag tersebut, itu kemungkinan kita muncul atau dilihat orang juga sedikit, kecil banget kemungkinannya. Jadi yang disarankan untuk dipakai itu ya paling unique hashtag, micro hashtag, dan macro hashtag.
Karena kalau yang udah giant banget, kemungkinan kita muncul tuh kecil gitu. Atau kita udah posting tapi udah ketimpa sama postingan-postingan yang lain gitu. Terus apa sih nih, apa aja yang harus kita perhatikan dalam penggunaan hashtag? Yang pertama adalah gunakan hashtag yang tidak di-ban. Kenapa? Jadi gini, kalau hashtag populer itu banyak yang juga di-ban nih. Kalau kita kebanyakan hashtag, itu juga kemungkinan kita di shadow ban sama Instagram itu tinggi. Jadi ada sih Instagram kita, tapi orang-orang nggak bisa ngelihat, nggak bisa muncul di explore, nggak muncul di timeline feeds orang-orang gitu. Jadi kita harus mematuhi rules-rules ini. Ini rules-rulesnya aku berdasarkan pengalaman aku dan yang dari Instagramnya sendiri. Yang pertama, gunakan hashtag yang tidak di-ban. Contohnya yang mengandung sara. Hashtag-hashtag yang mengandung sara itu dilarang dipergunakan gitu, karena kita bisa di shadow ban dan nggak akan muncul juga gitu. Kemudian masih bingung nih mau pakai hashtag apa? Kita bisa pakai namanya sigmetric.com. Sigmetric.com ini bisa ngeluarin ide-ide buat hashtag fashion. Ketik aja tuh di Sigmetric Fashion. Nanti akan muncul di bawahnya ide-ide hashtag apa yang berhubungan relate sama si fashion tersebut gitu. Terus kemudian gunakan maksimal 30 hashtag. Ini dari Instagram, ini rules dari Instagram. Kalau kita cuma boleh pakai maksimal 30 hashtag. Nggak bisa lebih. Karena kalau misalnya lebih ya biasanya langsung komennya nggak muncul atau di ban sama si Instagramnya gitu. Kemudian ada lagi buat 3 template hashtag berbeda. Jadi jangan pakai misalnya postingan satu nih, kita pakai hashtag, aku pakai hashtag cari makan BDG, kuliner BDG sama apa gitu. Nah terus di postingan kedua diputar, di rolling gitu, hashtag-hashtagnya beda-beda gitu. Kemudian boleh post di caption atau pertanyaan yang banyak biasanya muncul itu adalah sebenarnya kalau pakai hashtag itu mending di caption apa di komen. Nah, ini bisa dua-duanya, boleh di caption, boleh di komen. Tapi nggak bisa juga kayak 30 di caption, 30 di komen gitu, biar jadi 60 gitu. Enggak sih, tetap rules-nya Instagram 30 hashtag gitu. Terus ada lagi, sebenarnya hashtag itu berpengaruhnya berapa lama sih? Kayak gini, ya udah, aku udah bikin 30 hashtag, besok aku ganti aja hashtagnya jadi 30 yang lain biar postingan kita muncul. Nah, itu tidak akan berguna sama sekali. Karena hashtag itu hanya bisa diganti selama 1 jam, maksimal 1 jam dari kita posting. Misalnya, kita udah posting nih, 15 menit kemudian kita baru ingat, oh iya ya aku belum masukin hashtag apa gitu. Nah, kita masukin hashtag nih di postingan tersebut. Nah, itu masih bisa. Tapi ketika sudah lewat 1 jam, kita masukin hashtag yang kita lupa nih misalnya, atau kita ganti hashtag, nah postingan kita itu tidak akan muncul di saat orang-orang nge-search hashtag tersebut gitu. Jadi rules dari Instagram itu ada 2, maksimal 30 hashtag, dan hashtag itu bisa dimasukkan maksimal 1 jam dari kita posting postingan tersebut gitu. Nah, habis hashtag, ini editing konten. Orang gini, duh aku pengen punya akun Instagram yang bagus nih, tapi aku tuh nggak bisa foto, handphone aku tuh kentang banget deh, laptop aku jelek gitu, aku nggak punya kamera, inu, aku nggak bisa desain. Nah itu mah nggak mau aja sih, nggak mau usaha aja. Sebenarnya dengan modal handphone apapun, yang penting udah smartphone gitu, kita bisa pakai, udah banyak kok jasa aplikasi-aplikasi editing yang cucok-cucok gitu. Kalau buat foto nih, ada Lightroom. Aku biasanya pakai ada Lightroom. Kita bisa bisa ngatur foto kita, pokoknya bisa jadi bagus lah di situ ya. Kita bisa atur-atur pengaturannya. Terus kalau misalnya orangnya mageran, ada Visco, udah filter cakep di situ gratis, bisa dipakai. Terus ada Snapseed juga buat memperhalus fotonya. Jadi mungkin ada lagi ya banyak, cuma 3 ini sih yang biasa aku pakai. Jadi nggak ada lagi deh, duh HP aku tuh jelek banget, pasti warnanya merah, tinggal diedit aja langsung kinclong gitu kan. Terus, nah kalau desain aku nggak bisa desain sama, aku juga nggak bisa desain pakai Photoshop kayak gitu-gitu.
sekarang udah ada Canva, bisa diakses lewat PC, bisa diakses lewat handphone. Mau bikin apa? Kartu nama, postingan Instagram, flyer, apa aja di situ ada, udah ada template-nya, tinggal dirubah-rubah dikit, tinggal masukin foto atau apa bisa jadi yang bagus. Jadi kalau misalnya mau bikin tips, misalnya apa ya? Saya tips menabung, kita bikin slide, tinggal pakai Canva aja. Terus bisa juga pakai PixArt. Biasanya kalau PixArt itu buat ngapus background, aku biasanya pakainya misalnya udah foto TD di belakang ada orang, kita hapusnya pakai PixArt. Pokoknya dua inilah yang biasa aku pakai. Tapi yang paling ciamik sih Canva sih. Kayak aku udah, aku nggak usah pusing-pusing mikirin Photoshop, Adobe Illustrator, kayak gitu-gitu. Pakai Canva aja udah cukup gitu. Jadi nggak ada alasan aku nggak bisa desain. Udah pakai Canva kita udah bisa bikin konten yang cocok gitu. Nah, terus kalau video aku biasanya pakai ada KineMaster. Cuma kalau KineMaster itu kalau yang gratis dia masih ada watermark ya. Jadi harus berbayar kalau biar hilang watermark. Terus ada Splice. Splice ini dari bawaannya dari GoPro. Ini enak banget sih. Cuma karena aku sekarang lagi sering bikin konten di TikTok juga, aku lebih suka pakai CapCut. Dia lebih easy buat dipakai gitu, lebih nyaman dan gampang gitu nguliknya. Jadi biasanya pakai CapCut gitu. 3 ini dan mungkin ada lagi ya banyak ya aplikasi rekomendasi buat bikin video. Jadi nggak perlu kita edit di Adobe Premiere atau apa ya. Itu mah orang males aja sih kalau misalnya mau model handphone Android juga udah bisa ngerjain bikin konten keren gitu. Gitu deh. Paling segitu dulu, mungkin kita lebih banyak sharing atau diskusi ya. Terima kasih. Iya, terima kasih Teh Rima untuk materinya luar biasa. Saya baru tahu nih tadi ya kalau hashtag itu maksimal 30 dan tidak bisa diedit. Iya. Saya sebenarnya pernah melakukan kebodohan itu Teh. Iya pasti orang nggak banyak tahu sih gitu. Aku juga kan seiring berjalannya waktu baru, oh iya ternyata hashtag itu seperti itu gitu kegunaannya. Iya, saya pernah di di salah satu akun Instagram, kebetulan saya mengelola rumah baca. Nah, saya posting ya. Terus besoknya belum dikasih hashtag, kasih hashtag besoknya. Ya, jadi besok apaan ya percuma ya, baru iya. tahu ternyata itu percuma. Oke, teman-teman silahkan kalau ada yang mau ditanyakan, saya lihat di kolom chat belum ada pertanyaan, jadi bisa langsung raise hand aja biar langsung diskusi sama Teh Rima. Pak Agus sudah raise hand. Oh, Pak Agus, oke. Baik Pak Agus, silahkan. Yeah. Ini Pak Agus ini dosen farmasi. Teh. Hai Pak Agus. Teh Rima. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gara-gara suaranya Pak Nge-freeze kayaknya ya. Iya. Oke. Karena Pak Agus nge-freeze, kita nanti tunggu Pak Agus bertanya langsung. Saya bacakan dulu aja ya pertanyaan di kolom chatting. Ini sudah ada dari Wanda Melinda. Ini dari Prodi Psikologi dari Semarang, Wanda Melinda ini. Wow, jauh ya. Jauh-jauh. Hai Semarang. Assalamualaikum, saya Wanda Melinda. Izin bertanya, apa harus diutamakan followers yang banyak? Misalnya membeli follower tapi sedikit interaksi antara akun konten, atau followers yang ada tetapi banyak interaksi. Nah, gimana nih Teh? Mending mana dulu? Kalau aku lebih mending followers banyak, interaksi banyak dong ya pastinya. Tapi kalau misalnya followersnya beli, aku tidak menganjurkan. Kenapa? Soalnya gini, ketika kita jualan satu produk nih, misalnya kita mau kita selling satu produk nih, tapi kita followersnya beli nih, engagementnya sedikit, yang akan beli produk kita juga nggak mungkin gitu, karena itu followersnya beli semua. Itu jadi lebih baik kita punya follower sedikit dan kita bikin konten dan mendistribusikannya dengan baik, atau kita bisa pakai ads buat meningkatkannya, tapi interaksinya banyak dan jadi selling gitu ujungnya. Gitu.
gitu, nggak jadi percuma gitu. Jadi kalau misalnya followers dia banyak juga percuma kalau engagementnya kecil gitu. Atau misalnya karena ngebet banget nih aku pengen jadi selebgram nih, jadi aku beli aja tuh followersnya biar langsung banyak gitu, biar orang-orang endorse aku gitu. Nah itu juga kemungkinan kita di endorse juga kecil gitu. Kenapa? Karena ketika brand mau mengendorse kita, dia akan melihat, dia akan mencek bagaimana insight kita gitu. Dengan followers misalnya 10.000, engagementnya itu minimal 1%. Ketika 10.000 minimal berapa persen? Kalau 1.000 semakin banyak itu persentasenya semakin tinggi. Jadi kalau misalnya kita punya 1.000 followers, engagement-nya itu kalau nggak salah itu harus di atas 50%. Tapi ketika followers kita banyak itu kayak di atas 10.000, di bawah 50.000 itu 5%, di atas 100.000 itu di angka 3%. Jadi percuma gitu kalau kita beli, engagement kita kecil ya, orang juga nggak akan endorse kita gitu kalau misalnya mau jadi selebgram gitu ya. Tapi kalau misalnya buat bisnis juga kan percuma gitu. Jadi lebih baik lebih baik followersnya sedikit apa adanya, tapi interaksinya terjalin dan itu benar-benar audiens yang sesuai sama target kita. Gitu. Oke, ini ada pertanyaan selanjutnya dari Iman ya. Ya. Sebentar. Wah, udah lumayan banyak nih sekarang. Ya, itu teh kalau untuk hashtag, nyari sendiri atau bisa langsung 30 hashtag ya? Nah, katanya suka malas nge-hashtag. Oh iya, kalau misalnya hashtag, tentunya kita harus ngetik sendiri ya, nggak mungkin. Enggak, tapi kalau misalnya kalau mau otomatis sebenarnya kalau pakai Sigmeter tadi, itu kita bisa misalnya kita mau bahas kontennya kuliner nih, kita search kuliner, dia akan ngasih hashtag-hashtag rekomendasi yang bisa langsung di copy paste sama kita gitu. Jadi kalau mager ya tinggal cari aja di situ gitu ide-ide konten, kita tinggal copy paste. Tapi kan kalau misalnya mau hashtag itu efektif, kita harus misalnya dari Sigmeter itu udah dikasih nih rekomendasi ide-ide hashtag. Kita harus cek dong yang tadi aku bilang, jangan lebih dari 500.000 postingan yang sudah pakai hashtag itu gitu, walaupun populer tapi lebih dari 1 juta yang udah pakai post kan percuma gitu. Postingan kita tuh kemungkinan dilihat oleh orang itu kecil gitu. Oke. Ini kayaknya Pak Agus sudah gabung kembali ya. Pak Agus gimana, mau bertanya sekarang? Aduh, punten saya kepental, ternyata mati ininya modemnya. Oh. Ya, Teh Rima, salam kenal Teh Rima. Salam kenal Pak. Masya Allah, followernya udah banyak di Instagram. Ya, saya cuma mau nanya satu hal nih Teh Rima. Ya. Bagaimana menjaga konsistensi bahwa Teh Rima itu harus selalu membuat konten. Apakah ini menjadi sebuah pekerjaan atau sebuah hobi atau bagaimana gitu? Karena kan kalau kita hanya muncul sesekali gitu ya. Saya waktu masih ini rutin tuh ngisi gitu kan. Tapi begitu sudah mulai disibukkan dengan pekerjaan utama, itu kadang kita jadi suka akhirnya yang kayak heula weh mun geus beres gitu. Tahu-tahu udah lupa, seminggu nggak pernah ngisi gitu. Nah, apakah memang bikin time planner gitu dalam sebulan kapan harus begini gitu ya. Terus yang kedua, saya mengundang yuk ke rumah buat ini apa namanya? Kasih saya punya produk-produk di rumah yang unik. Itu aja paling. Ada coto Makassar ya Pak? Tadi makan Bandung Mbak. Ada coto Makassar, ada rujak Batagor gitu. Ayo. Iya Pak. Silahkan. Nantilah next ya kita datang ke sana. Kalau misalnya buat konsistensi ya, yang namanya Instagram itu algoritmanya sekarang adalah konsistensi sih. Once kita lama nggak posting, itu kayak di stories aja kita akan muncul di paling belakang. Dan kita nggak akan muncul di timeline orang yang bahkan sudah follow kita. Nah, terus kalian juga suka lihat kan, kalau misalnya kita tuh hanya, kok timeline aku isinya kok itu-itu aja ya orangnya gitu. Akun-akun itu aja. Soalnya algoritma Instagram sekarang juga hanya maksimal 5% dari
jumlah followers maksimal 9.000 yang bisa ngelihat kita. Jadi kayak aku followersnya lebih dari 9.000 nih, tapi yang lihat cuma bisa 5% aku muncul di timeline. Tapi aku ngakalinnya adalah dengan supaya orang buka akun-akunnya gitu, bukan muncul di timeline kayak gitu. Kalau nggak konsisten ya susah gitu algoritma membantu kita untuk tampil di explore atau di timeline orang lain gitu. Nah, terus walaupun aku juga sama sih kalau cari makan BDG sebenarnya hobi aja. Aku juga punya main job sendiri. Apalagi dulu waktu kerja di hotel, masih kerja di hotel kan kayak nggak ada waktu sih ya buat ngurusin cari makan gitu. Tapi aku ngakalin, dan sekarang Instagram mau Facebook itu kan bisa di schedule. Jadi kita bisa luangkan waktu seminggu sekali untuk men-schedule post. Dan namanya posting Instagram tuh sebenarnya nggak perlu setiap hari, yang penting konsisten gitu. Atau misalnya akun punya jualan apa gitu, kita posting seminggu 3 kali cukup, tapi di waktu yang sama gitu postingnya. Gimana caranya? Kan kita kadang nggak punya waktu yang sama tiap harinya, yaitu dengan schedule post. Sekarang ada namanya Instagram konten, kalau kita buka Instagram content creator, nah di dalam situ tuh nanti ada, kita bisa nge-schedule post kayak di Facebook sama, tapi kita namanya content creator gitu. Atau bisa pakai third party juga, kita bisa pakai kayak Hotsuite gitu. Ada macam-macam yang bisa bantu kita buat schedule post gitu. Jadi udah nggak ada istilah nggak punya waktu gitu. Kita bisa luangin, kita dalam seminggu cuma punya waktu sejam nih. Jadi sejam itu kita bikin konten gitu. Dan aplikasi-aplikasi pendukung untuk bikin konten itu kan sekarang sudah banyak gitu. Dan praktis. Kayak gitu sih, Pak Agus. Semoga menjawab. Terima kasih, Neng. Iya. Ini ada pertanyaan berikutnya, udah banyak sekali dari Dek Salma Putrianti, ini dari Prodi Ilmu Komunikasi. Semisal punya Instagram bisnis, kemudian terlalu sering post di feed, itu berdampak apa enggak? Ini sebenarnya pertanyaannya, saya juga mau nanya yang sama gitu. Tapi saya tambahin, sebenarnya lebih sering, enaknya itu lebih sering di feed atau di story? Nah, itu tergantung kebutuhan sih ya, balik lagi. Tapi apakah itu akan berdampak negatif pada bisnis kita? Itu enggak akan berdampak negatif. Kenapa? Justru dampaknya positif. Karena tidak semua postingan kita muncul di timeline orang-orang yang follow kita gitu. Ketika kita malas posting gitu, nggak tiap hari gitu, nggak sering, justru orang kemungkinan dilihatnya makin kecil gitu. Tapi ketika kita setiap hari post, kemungkinan kita muncul di timeline orang semakin tinggi gitu. Tapi jangan kadang sering, kadang cuma satu post gitu, jangan selang-seling gitu. Jadi kayak harus konsisten aja ya. Kalau misalnya ngerasa mampunya cuma 3 post seminggu, ya 3 post seminggu gitu. Tapi kalau mampu setiap hari 1 post, ya setiap hari 1 post, tapi rutin gitu. Kayak gitu. Terus lebih baik gimana? Di feeds atau di stories? Dua-duanya. Nah, Instagram stories itu yang real time-nya gitu. Karena kadang-kadang kita nggak tahu postingan feeds kita itu muncul kapan di orang gitu kan. Jadi ada biasanya sih kalau aku nge-reshare apa yang udah kita posting di feed di stories gitu. Cuma sebenarnya bikin stories juga ada tips and triknya gitu. Kalau bikin Instagram stories biar orang tuh mau in touch gitu sama stories kita. Yang satu harus ada yang namanya komunikasi di situ gitu. Misalnya kalau yang lagi rame tuh ada disordered gitu. Kamu lebih baik pilih A atau B. Ada polling gitu kan, kita bisa pakai di stories itu ada yang namanya polling, kita bisa pakai itu karena orang tuh gabut sebenarnya ketika buka stories. Kalau misalnya kita nggak kasih interaksi apapun di situ, mau itu polling, mau itu question, atau kita nggak kasih interaksi apa-apa di situ, orang kan akan langsung skip tuh. Tapi ketika kita kasih interaksi di situ, orang tuh ya kadang gabut, ya udah dipencet-pencet aja gitu. Tapi padahal itu meningkatkan engagement kita, algoritmanya nangkep, oh iya orang berinteraksi dengan stories kita. Nah, sama si algoritma ini kita dibantu lah muncul di explore atau di timeline followers kita. Gitu. Iya, saya jadi baru ya. Kenapa sekarang akun-akun jualan itu banyak yang nanya ininya di storiesnya tuh pertanyaan gitu loh. Jadi ada interaksi. Iya. Pilih apa, biasanya kayak gitu ya. Nah, lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Teh. Iya. Ini ada Sevia dari Ilkom juga. Gimana sih Teh Rima nih kayaknya ide-idenya tuh muncul aja terus menarik gitu. Nah, gimana caranya untuk bisa membuat konten yang menarik di Instagram? Caranya adalah jangan putus belajar ya. Jadi jangan malu buat ngulik gitu.
kayak harus tahu update apa yang lagi menarik gitu. Kalau misalnya kalau aku biasanya kan kayak apa sih di Instagram yang lagi trending, aku lihat gitu. Aku kadang main di Twitter buat cari yang lagi trending apa. Terus orang-orang tuh lagi suka tuh konten-konten seperti apa. Terus biasanya aku juga nanya lewat stories ke followers gitu. Dia lebih suka aku posting foto atau video. Terus mereka tuh lebih suka aku mukbang atau postingnya tentang konten makanannya aja. Nah, aku biasanya tanya-tanya dan baru aku update lah konten aku sesuai dengan apa yang audiens mau. Karena balik lagi, akun Instagram kita itu nggak bisa hanya berfaedah buat kita gitu. Tapi kalau kita mau di follow atau kita mau orang lain melihat akun Instagram kita, bagaimana kita membuat sebuah konten yang berfaedah buat orang lain. Karena berfaedah buat kita belum tentu berfaedah buat followers kita gitu. Jadi kita harus mikirin itu. Jadi jangan malu buat ngulik, sering baca. Kan sekarang nggak usah baca buku juga, online tuh banyak gitu, sering baca, cari. Jangan malu buat ATM gitu, amati, tiru, modifikasi gitu. Jadi kita harus sayang, oh iya nih si Instagram A kok dia rame terus ya nih, kok insight aku lebih kecil kayaknya dari dia. Mereka ngapain sih? Oh iya mereka misalnya, oh harus ada mukbang dikit nih lagi pada rame, oh yaudah gue coba deh gitu. Biasanya aku kayak gitu sih, lebih banyak baca sih. Oke. Terus ya, masih lanjut karena banyak pertanyaannya. Ini ada dari Yandi, dari Prodi Ilmu Komunikasi juga. Waktu-waktu tertentu untuk posting, agar lebih banyak yang lihat, ada nggak sih Teh? Nah, sebenarnya itu balik lagi, makanya aku saranin buat pindah ke Instagram bisnis. Karena yang namanya Instagram itu waktu-waktu post tiap akun itu prime time-nya beda-beda gitu. Kalau misalnya standarnya mah biasanya jam makan siang, jam 12, dan habis selepas maghrib orang-orang pegang handphone gitu. Cuma kalau misalnya mau lebih efektif lagi, kita lihat tuh di insight-nya Instagram masing-masing gitu. Kadang hari apa yang rame, jam berapa. Kayak aku juga kadang di atas jam 7 malam itu lebih rame, aku kadang post jam 7 malam gitu. Kayak gitu sih. Oke, ini selanjutnya dari Gaiska, masih dari Ilkom juga. Ini ketika follower dan traffic banyak, tapi suka ada yang dihack ya. Nah, gimana sih caranya nggak kehack? Lambe Turah aja pernah dihack loh, Teh. Gimana caranya nggak kehack? Caranya adalah kita harus berhati-hati. Jadi yang pertama adalah aktifin yang namanya two factor authentication ya. Jadi kita aktifin itu, jadi ketika ada orang yang mau ngehack, itu kan akan masuk notifikasi ke handphone kita, sehingga kita tahu gitu. Jadi kita bisa langsung ganti username, ganti password. Nah, terus juga secara berkala kita ganti password gitu. Terus jangan lupa juga harus clear cache dari kalau kita masuk ke akun-akun gitu, lewat third party jangan lupa dihapus gitu riwayatnya, biar hacker juga nggak bisa nge-grab kita gitu. Terus jangan mudah percaya juga kalau misalnya aku juga sering dapat tuh DM, email dari Instagram @ Instagram @ itu gitu, yang dia bilang harus ganti password dan harus masuk ke link mereka gitu. Nah itu jangan percaya karena Instagram tidak akan mengirimkan hal seperti itu gitu. Kecuali langsung kalau ada pembaharuan dia langsung infokan ke pengguna sih gitu. Jadi nggak mungkin yang lewat second account gitu. Jadi kita harus teliti juga gitu. Walaupun namanya Instagram gitu, nge-email namanya Instagram, tapi Instagram apa gitu ada belakangnya, ya itu jangan percaya sih. Oke. Kita harus hati-hati. Barangkali ada yang mau bertanya langsung sebelum saya bacakan pertanyaan lainnya di kolom chat. Ada yang mau raise hand? Saya nih. Oke, ini MC kita mau tanya, silakan. Ya nih, kebetulan kan saya punya usaha kecil-kecilan ya Teh. Kalau misalkan jualan gitu, juga di di sosial media juga. Tapi haruskah gitu ya, suatu usaha kita tuh memiliki keberadaan di semua jaringan sosial media gitu. Jadi kayak misalkan saya mempunyai usaha ini, apakah saya harus memiliki semua akun media sosial di semua jaringan, atau saya cuma perlu memasarkan produk saya di aplikasi atau di sosial media yang hits gitu, yang hanya cuma hits sekarang gitu. Gitu, Teh. Bagus nih pertanyaannya.
Jadi sebenarnya perlu nggak sih kita sebagai yang punya bisnis itu punya semua akun di berbagai platform sosial media? Jawabannya adalah nggak perlu. Kita hanya perlu pilih, karena setiap platform sosial media itu kan marketnya beda-beda nih. Jadi kita cukuplah 2 atau 3 atau 1 aja, tapi fokus gitu di situ gitu. Nah, aku juga biasanya lebih fokus ke Facebook sama Instagram gitu. Dan sekarang TikTok mungkin bisa jadi pilihan, tapi tergantung produknya. Balik lagi, produknya kita apa, kayak apa, produknya kita apa, dan bagaimana kita masarinnya gitu. Jadi nggak perlu semuanya deh, yang penting fokus gitu. Oke. Kita lanjut lagi ya, Ya. pertanyaan ke kolom chat. Ini ada dari Sarah, pertanyaannya menarik sekali. Ketika orang tersebut menjadikan konten kreator sebagai pekerjaan, itu kan jadi entrepreneur juga ya Teh ya. Nah, kerjanya di rumah kan, nggak kerja yang khusus gitu, tidak berkantor. Nah, itu gimana sih biar nggak ngeremehin? Biasanya karena asal, yang penting karena abong-abong ya, abong bahasa Sunda nih ya. Abong kerjanya di rumah, jadi ngeremehin pekerjaan itu. Nah, kerja, tipsnya nih, meskipun misalnya bekerja sebagai konten kreator dan bekerja dari rumah. Sebenarnya kerasa sih kalau pekerjaan dari rumah. Justru bekerja dari rumah itu lebih ribet sebenarnya. Lebih ribet kenapa? Karena banyak godaan gitu kan. Tapi kita harus fokus, intinya sih sebenarnya fokus ya. Karena kita gimana nggak ngeremehin ya, kalau misalnya kita penghasilan utama kita dari konten creator, kita nggak bisa ngeremehin itu. Kenapa? Once kita males-malesan, ya yang mau beriklan di kita atau kita mau bikin konten ya hasilnya juga males-malesan gitu, nggak akan maksimal gitu. Jadi kalau aku sih kayak aku harus bikin time management gini, gimana caranya pokoknya itu jadi kerjaan utama tuh, aku punya waktu-waktu tertentu gitu, misalnya jam sekian sampai jam sekian emang aku harus produce konten gitu. Ya aku biasanya aku editing biasanya di atas Isya gitu, jam di atas Isya aku pasti editing. Terus kalau keluar untuk cari konten jam berapa, dan ketika aku ada endorsean juga ke rumah yang bentuknya foto produk, biasanya aku kasih jam gitu. Jadi si klien itu hanya bisa ngirimin di jam 12 sampai jam 4 sore. Setelah itu aku nggak terima, harus di besoknya gitu, karena kan banyak yang difoto juga gitu. Jadi kita harus bikin waktu time-nya gitu, berasa kayak waktu kerja kantoran aja gitu. Ada waktunya gitu, jam misalnya kalau waktu kantoran jam 8 sampai jam 5 nih, tapi kalau sekarang ada waktunya, aku jam 12 sampai jam 4 gitu. Ngedit jam sekian sampai jam sekian gitu. Oke. Jadi memang harus serius ya dan fokus. Iya. Ada lagi ini dari Anti. Gimana caranya agar konsumen tidak bosan dengan konten atau produk yang dijual? Kadang mungkin si penjual itu postingnya itu aja gitu, diulangi lagi postingnya gitu. Nah, itu gimana nih? Nah, itu balik lagi. Jadi yang seperti aku bilang, jangan posting yang hanya berfaedah buat kita, tapi harus berfaedah buat audiens kita. Misalnya kita jual kerudung nih. Boleh kita posting kerudung kita jual, tapi kita harus tambahkan konten-konten yang orang tuh, oh iya, gue tuh harus follow akun ini nih. Soalnya selain kerudung, dia tuh ngasih tutorial pakai kerudung nih. Terus dia kasih pakai tips and trick mix and match kerudung nih. Jadi itu berguna. Jadi kita harus bikin nih, walaupun kita jualan akunnya, kita harus bikin akun kita itu punya informasi yang orang ketika buka akun kita tuh nggak melulu jualan, tapi ada informasinya diselingi dengan jualan gitu. Oke. Dan kita harus update sih yang lagi rame apa gitu. Kayak waktu itu kan sempat yang Mata Najwa ngundang tapi kursinya kosong tuh. Itu dijadiin meme. Nah, biasanya beberapa usaha juga ngikutin itu. Jadi kita harus update juga apa yang lagi hype di sosial media gitu, dan kita ikutin gitu. Oke. Sekali lagi mungkin saya tanya, barangkali ada yang mau interaksi langsung dengan Teh Rima, silahkan kalau ada yang mau bertanya langsung, raise hand. Kalau tidak, saya akan bacakan lagi. Ini pertanyaan dari Aninda Husna Salsabila, Prodi S1 Farmasi. Bagaimana caranya kita agar berani untuk memulai membuat suatu konten? Jadi kadang nggak pede ya, udah kepikiran mau apa, tapi nggak pede. Nah, itu gimana ya?
mulai aja dulu kata Tokopedia juga. Jadi emang harus mulai ya, maksudnya bukan berani atau enggak. Toh maksudnya gitu, apa ketakutan kita itu benar-benar hal yang besar gitu. Misalnya, aduh aku takut di orang-orang nggak suka atau nggak suka sama konten aku. Nah kita posting juga kalau kita baru kan belum tentu orang lain lihat gitu, apalagi nggak posting gitu, belum tentu orang lain hujat juga. Toh kita kelihatan sama orang lain juga belum langsung gitu, nggak langsung gitu. Jadi mau apa-apa tuh mulai aja dulu gitu. Misalnya aku pengen bikin konten YouTube lah, sekarang lagi marak. Kalau kita lihat gitu di YouTube, orang tuh udah kontennya yang viral-viral juga biasanya nggak sengaja gitu. Justru yang seharian atau apa. Jadi kalau nggak usah malu lah, nggak usah misalnya percaya diri, masalah percaya diri kita posting aja dulu. Kita lihat gitu orang tuh kayak gimana. Kalau misalnya emang kamu pada saat udah terjun, kamu masih nggak pede, kayaknya enggak, ya udah boleh berhenti. Tapi kalau misalnya kita belum mulai tapi kita udah takut duluan, ya jangan gitu, karena kita nggak tahu pedannya nanti di depan kayak gimana. Kalau nggak coba ya nggak akan tahu. Jadi pede Semangat. dulu dan berani ya. Iya, Harus mulai aja semangat. dulu dari yang kecil-kecil gitu. Ada konten apa? Satu lagi nih dari saya aja deh. Saya mau tanya, ini kalau misalnya udah lama tadi ya, seperti yang Pak Agus bilang, karena kesibukan akhirnya Instagram itu nggak keurus gitu, akhirnya jarang posting. Nah, untuk memulainya kembali, apakah maksudnya ada tip khusus atau mungkin yang udah kita posting yang lalu-lalu itu nggak akan kelihatan sama orang atau gimana nih? Udah lama Sebenarnya berhenti, misalnya udah setahun tuh sampai nggak pernah posting gitu. Nah, sebenarnya sih kayak kalau misalnya udah lama nggak posting, kita emang harus mulai lagi sih, biar algoritma juga terbiasa sama postingan kita gitu kan. Jadi harus dimulai lagi, dan misalnya nggak punya konten, boleh nge-reshare aja konten-konten yang lama gitu. Tapi dengan tulisan yang lebih baru, yang lebih fresh gitu. Konten-kontennya di remake lah gitu si konten-konten yang udah lamanya. Terus langsung lah di schedule kan gitu. Jadi karena udah tahu bakalan, aduh nanti kayaknya aku takutnya bakalan keganggu nih waktu aku nggak ada waktu. Tapi kan aku baru mulai lagi nih si kontennya biar dilihat sama orang. Itu langsung aja buru-buru kita schedulekan postnya gitu. Langsung bikin di satu waktu ketika emang moodnya udah dapet. Jangan disia-siain gitu, jangan bikin satu konten doang. Ketika kita moodnya udah dapet langsung bikin banyak, hajar bikin schedule gitu. Jadi tenang gitu hatinya, meninggalkan Instagram selama 1 minggu gitu. Terus tapi kalau buat akun, tapi kan kalau misalnya ditinggalin gitu kan interaksi juga sedikit kan ya. Nah sarannya itu sejam pertama setelah posting, misalnya kan kalau di schedule juga kita tahu kan kita posting jam berapa tuh. Jadi kita bisa luangin waktu buat kita lihat pada saat kita posting itu. Karena algoritma Instagram itu juga melihat interaksi selama 1 jam. Jadi ketika kita sudah posting nih di waktu-waktu 1 jam setelah kita posting dan ada komen atau apa dan kita langsung menanggapi, itu algoritma akan meng-capture kalau Instagram kita itu aktif. Nah, beda caranya ketika ada yang komen terus kita baru balas 1 hari kemudian gitu. Nah, itu algoritma akan meng-capture kalau kita itu lama tidak aktif gitu. Jadi kemungkinan algoritma akan menyebarkannya lebih kecil gitu. Jadi kayaknya kalau misalnya ada diaktifin lah, misalnya minimal diaktifin notifikasinya tuh, notifikasi Instagramnya diaktifin biar tahu, oh ya ada yang komen, gue langsung harus bales nih gitu. Oke. Ada lagi yang mau raise hand mungkin? Ya, 3, 2, 1. Oke, jika tidak ada, saya akan akhiri sesi tanya jawab ini. Terima kasih ya Teh Rima. Saya jadi bingung nih buat menyimpulkan materinya. Karena semuanya penting, dari mulai bikin nama saya baru tahu kalau jangan pakai underscore, tapi lebih baik pakai dot. Nah itu ya, dari mulai bikin nama, dari mulai hashtag, dari mulai posting yang multiple, itu penting sekali. Ya itu semuanya penting ya, jadi kayaknya tidak akan saya simpulkan. Insya Allah nanti teman-teman juga peserta semuanya akan dikasih materi, dikirimkan nggak apa-apa ya Teh ya, materinya dikirim ke peserta. Mungkin sebelum menutup, minta
closing statement dulu dari Teh Rima. Intinya sih jangan malu tadi buat memulai bikin konten dan harus konsisten gitu. Semangat mengonten. Oke, semangat mengonten semuanya. Ini kayaknya tamparan buat saya juga sih. Jangan malu dan konsisten ya. Ayo kita mulai semangat lagi. Sebelum saya mengembalikan kepada MC, mungkin ada sertifikat ya akan saya serahkan secara virtual. Ya, ini sertifikat dari kami, Teh Rima, saya serahkan secara simbolik. Terima kasih untuk semua materinya, mudah-mudahan bermanfaat. Bukan mudah-mudahan ya, pasti nih, sangat bermanfaat. Untuk saya pribadi, untuk kita semua juga, dan juga untuk Teh Rima. Silahkan Teh Rima diterima. Terima kasih. Oke, demikian acara materi tadi, penyampaian materi dari Teh Rima tentang konten kreator di IG ya, lebih tepatnya. Dari saya cukup sekian, mohon maaf bila ada salah. Saya kembalikan lagi kepada MC. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memandu acara, dan terima kasih juga yang pastinya kepada narasumber kita untuk materinya yang sangat luar biasa tentunya ya. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada narasumber, moderator, serta para peserta yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Semoga banyak ilmu yang didapatkan untuk kemudian diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Saya Bilqis Anissa beserta tim pamit undur diri. Sebagai informasi, untuk sertifikat akan kami kirimkan secara online ke alamat email Bapak, Ibu, Kakang, Teteh, paling lambat 2 minggu setelah acara ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada foto bersama dulu? Ya, dokumentasi dulu ya kita ya. Oke. Oh iya, tadi katanya ada giveaway. Budiman. Oh iya, masih bisa ikutan ya Teh? Gue masih bisa ikutan, follow aja Cari Makan BDG. Nanti Ya, abis Teh. ini juga ada 2 hotel lagi yang bakal ikutan giveaway. Wow, kita Seru ya sangat ternyata. dari hasil giveaway ini, ayo kita berlomba untuk Yuk kita berlomba. Siapa tahu saya menang gitu ya. Amin. Ya, boleh kita foto ya, siap-siap yang kameranya masih off, boleh di-on-kan. Ada Syifa Kamila, Pak Nur Rahmanto, Pak Agus sudah. Kemudian Fitri Madania, dan sisanya masih belum ya. Oke, ada 3 slide di sini, kita akan foto dan saya akan ngasih aba-aba ya. Siap-siap. Jadi kita tidak tahu mana teman-teman slide di mana ya. Jadi tetap di 3 slide ini. Maksudnya harus Tetap on ya. Karena halaman rumah kita beda-beda ya. Betul Bapak. Iya, oke. Saya hitung ya. Di slide pertama siap-siap. 3, 2, 1. Slide kedua. Tetap ekspresikan yang terbaik. Slide kedua. 3, 2, 1. Slide ketiga terakhir. 3, 2, 1. Ya, terima kasih. Silakan Ibu MC. Semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Ya. Terima kasih Terima untuk semuanya.
untuk materinya sangat bermanfaat sekali. Hatur nuhun Bilkis, Ya, hatur nuhun Pak Ibu Anto, Pak semuanya. Mukti, Pak Agus, semuanya hatur nuhun Ya. ya. Sampai ketemu, nuhun pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. I don't wanna know, no, 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 who's taking you home, loving you so, 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 the way I used to love you. No, I don't wanna know, no, 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 who's taking you home, loving you so, 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 the way I used to love you. Oh, I don't wanna know. Wasted. The more I drink, the more I think about you. No, I can't take it. Baby, every place I go reminds me of you. Do you think of me, what we used to be? Is it better now that I'm not around? My friends are acting strange, don't bring up your name. Are you happy now? Are you happy now? I don't wanna know, no, 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 who's taking you home, loving you so, 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 the way I used to love you. No, I don't wanna know, no, 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 who's taking you home, loving you so, 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 the way I used to love you. Oh, I don't wanna know. Every time I go out, yeah, hear it from this one, hear it from that one, that you got someone new. Yeah, I say but don't believe it, 'cause even in my head, you're still in my bed. Maybe I'm just a fool. Do you think of me, what we used to be? Is it better now that I'm not around? Friends are acting strange, they bring up your name. Are you happy now? Are you happy now? I don't wanna know, no, 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 who's taking you home, loving you so, 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 the way I used to love you. No, I don't wanna know, no, 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 who's taking you home, loving you so, 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 the way I used to love you. Oh, I don't wanna know. No more please stop, no more hashtag booed up screenshots. No more trying to make me jealous on your birthday. You know just how I made you better on your birthday. Do you like this? Do we like this? Do we lay it down for you, touch your poop like this? Matter of fact, never mind, will I let the past be? Maybe he's right now, but your body's still I don't me. wanna know, no, 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 who's taking you home, loving you so, 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 the way I used to love you. No, I don't wanna know, no, 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 who's taking you home, loving you so, 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 the way I used to love you. Oh, I don't wanna know. I live my day as if it was the last. Live my day as if there was no past. Doing it all night, all summer. Doing it the way I wanna. Yeah, I'ma dance my heart out till the dawn. But I won't be done when morning comes. Doing it all night, all summer. Gonna spend it like no other. It was a crush, but I couldn't get enough. It was a rush, but I gave it up. It was a crush. Now I might have went and said too much, but that's all it was. So I gave it up. I live my day as if it was the last. Live my day as if there was no past. Doing it all night, all summer. Doing it the way I wanna.
saying I'ma stay in touch, but that thing went bust, so I gave it up. Ooh, well, no tricks, no bluff. I'm just better off without them cuffs. Yeah, the sun won't set on us. Yeah. When low, when high, still waters run dry. Gotta get back in the groove. I never worry. When low, when high, what matters is now. Get right back in the mood. I live my day as if it was left. Live my day as if there was no past. Doing it all night, all summer. Doing it the way I wanna. Yeah, I'ma dance my heart out till the dawn. But I won't be done when morning comes. Doing it all night, all summer. Gonna spend it like no other. Now I found another crush. The lush life's giving me a rush. Had one chance to make me blush. Second time is one too late. Now I found another crush. The lush life's giving me a rush. Had one chance to make me blush. Second time is one too late. Live my day as if it was less. Live my day as if there was no past. Doing it all night, all summer. Doing it the way I wanna. Yeah, I'ma dance my heart out till the dawn. But I won't be done when morning comes. Doing it all night, all summer. Gonna spend it like no other. I found another crush. The lush life's giving me a rush. Had one chance to make me blush. Second time is one too late. Now I found another crush. The lush life's giving me a rush. Had one chance to